Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Habibillah dari dengan NIM 2210953005 dari kelas Statistika kelas A. Di mana di sini saya ingin mempresentasikan tugas besar yang diberikan tentang cara pengolahan data dan cara penyajian data. Eh, kemudian eh, pada pengolahan data memiliki beberapa jenis, di antaranya itu ada mean, median, dan modus. Nah, nilai untuk median, untuk mean secara garis besar bisa diartikan sebagai nilai rata-rata dari suatu data. Kemudian untuk mediannya adalah nilai tengah dari suatu data. Kemudian untuk modus adalah data yang sering muncul pada suatu data. Kemudian untuk penyajian data memiliki beberapa jenis juga, di antaranya itu ada histogram, poligon, dan juga OGIF. Untuk histogram, poligon, dan OGIF akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Sekarang kita masuk pada tabel distribusi frekuensi, di mana di sini adalah tabel distribusi frekuensi yang telah diberikan dan yang didapatkan. Kemudian eh, didapatkan pula untuk Xmax-nya sebanyak sama dengan 3,89, untuk Xmin-nya sama dengan 2,83, terus J sama dengan 3,89. Untuk mencari J, yaitu 3,89 dikurang dengan 2,883. Maka didapatkan J sebanyak 1,06. Kemudian untuk K, yaitu eh, sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 35 sama dengan 6,1. 6,1 ini bisa dibulatkan menjadi 7. Nah. Untuk mencari I-nya, menggunakan rumus J per K, yaitu 1,06 per 7 sama dengan 0,17. Eh, untuk mencari eh, di sini terdapat beberapa rumus, di mana yang pertama yaitu untuk mencari rumus tepi atas, yaitu sama dengan batas bawah ditambah batas bawah sesudah dikurang batas atas sebelum dibagi dua. Itu adalah rumus untuk mendapatkan tepi atas. Kemudian untuk tepi kelas atas. Kemudian untuk mencari tepi kelas bawah, eh, dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu batas bawah dikurang eh, batas bawah sesudah dikurang batas atas sebelum dibagi dua. Dan untuk nilai tengah dapat menggunakan rumus, yaitu batas bawah eh, interval dikurang batas atas interval, ya. Kemudian dibagi menjadi dua. Ya, itu adalah rumus-rumus untuk mencari tepi kelas atas, tepi kelas bawah, dan titik tengah. Kemudian kita masuk kepada mean. Mean atau rata-rata pada data berkelompok. Mean adalah rata-rata dari semua nilai dalam data. Nah, untuk data berkelompok, mean dihitung dengan menggunakan nilai tengah tiap kelas interval dan frekuensinya. Dari dari data tabel distribusi frekuensi yang diperoleh, didapat yaitu eh, kita dapat menggunakan rumus X bar sama dengan sigma sigma I sama dengan 1 sampai K FI/TI per sigma I sama dengan 1 sampai K FI, di mana untuk FI adalah frekuensi kelas ke I, untuk TI adalah nilai titik tengah kelas ke I, dan K adalah jumlah kelas. Nah, untuk rumus dari Mian sendiri yaitu untuk mencari mean sendiri dari tabel distribusi frekuensi yang diperoleh tadi adalah sigma Fi dikali dengan Ti per sigma F sama dengan 121,3 per 35 sama dengan 3,4637, didapatkan meannya. Kemudian masuk kepada median. Nah, di median pada data berkelompok adalah nilai tengah dari data yang sudah diturutkan. Seperti pengertiannya tadi adalah median adalah nilai tengahnya. Eh, untuk data berkelompok, median dihitung dengan menentukan kelas median atau kelas yang mencakup posisi data tengah.
Untuk rumusnya sendiri, median yaitu ME sama dengan TKME ditambah TK median ditambah N per 2 dikurang FB median per F median dikali I. Di mana untuk TK mediannya itu nilai tepi bawah kelas median, untuk FB mediannya itu jumlah frekuensi kelas-kelas sebelum kelas median, kemudian untuk F mediannya yaitu frekuensi kelas median, dan untuk I-nya adalah panjang interval kelasnya. Kemudian untuk mencari nilai median pada tabel distribusi frekuensi tadi, kita masukkan eh, perkaliannya pe- ke dalam persamaan yang telah kita dapatkan tadi, di mana median sama dengan eh, 3,355 ditambah 35 per 2 dikurang 9 per 12 dikali 0,717. Nah, di sini yaitu untuk N-nya sebanyak 35, untuk TKME-nya sebesar 3,355, untuk FB mediannya 9, dan untuk frekuensi kelas mediannya itu 12. Nah, untuk I-nya yaitu ada 0,17 sehingga didapatkan hasil 3,475. Kemudian untuk modus pada data berkelompok adalah nilai yang paling sering muncul, sama seperti modus pada biasanya. Pada data berkelompok, modus berada pada kelas yang dengan frekuensi tertinggi atau kelas modus. Nah, untuk modus data berkelompok, kita dapat menggunakan persamaan eh, modus sama dengan TK modus ditambah DF1 per DF1 tambah DF2 dikali I. Di mana untuk TK modus adalah nilai tepi bawah kelas modus, yaitu kelas dengan frekuensi terbesar. Kemudian DF1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Dan DF2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Dan I adalah panjang interval kelas. Sehingga untuk mencari nilai modus pada data tabel yang telah kita dapatkan tadi, kita masukkan angka-angkanya yaitu 3,355 ditambah 9 per 9 tambah 12 dikali 0,17 sama dengan 3,445. 3,445 adalah nilai modus dari tabel distribusi frekuensi. Kemudian kemudian kita masuk kepada penyajian data, di mana penyajian data itu mencakup ada histogram, poligon, dan OGIF, di mana untuk histogram sendiri adalah histogram mirip dengan grafik batang, namun lebih cocok digunakan untuk data kontinu atau interval. Batangnya tidak terpisah-pisah dan menunjukkan rentang nilai tertentu pada sumbu horizontal. Histogram memiliki Histogram sering digunakan untuk menggambarkan distribusi data atau melihat pola dalam data yang kontinu. Nah, contohnya pada grafik nilai IPK wisudawan yang bekerja di perusahaan swasta, di mana eh, di sini adalah tepi kelas interval IPK-nya dan di sini adalah frekuensinya. Selanjutnya yaitu untuk poligon. Poligon adalah bentuk grafik yang menggunakan garis lurus untuk menghubungkan titik-titik data pada sumbu horizontal dan vertikal. Grafik ini sering digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi atau tren data secara kontinu. Nah, untuk contoh dari grafiknya sendiri yaitu seperti ini, grafik nilai IPK wisudawan yang bekerja di perusahaan swasta. Inilah contoh grafik poligon, di mana dia akan berbentuk naik dan turun, berbentuk di sini adalah nilai tengah IPK pada tiap intervalnya. Kemudian untuk OGIF adalah jenis grafik yang digunakan untuk menunjukkan distribusi kumulatif dari data dalam bentuk kurva. Nah, OGIF kurang dari atau less than OGIF. OGIF ini dibuat untuk menggunakan frekuensi kumulatif atau kurang dari, atau bisa kita lambangkan dengan ini. Kurang dari atau sama dengan. Dari tiap kelas interval, titik-titik data dalam OGIF ini menghubungkan batas atas dari setiap kelas interval dengan frekuensi kumulatifnya. Grafik ini menunjukkan jumlah atau persentase data yang berada pada atau di bawah nilai tertentu.
Nah, contohnya untuk grafik OGIF sendiri seperti ini dengan menggunakan data rentang IPK kelulusan periode 1 sampai 6 yang mendapatkan pekerjaan dengan waktu kurang dari 6 bulan pada gaji sebesar 5 juta, lebih dari 5 juta. Nah, di sini adalah grafik OGIF dari data tersebut. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal pada presentasi saya atau dari kata-kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.